wabarakatuh. Kali ini Bapak akan memberikan materi tentang teks editorial. Sebelum memberikan materi, Bapak akan mengabsen dahulu. Ada yang tidak masuk? Hadir semua, Baik, Pak. kalau masuk semua, mari kita lanjutkan materi tentang teks editorial ini. Ada yang tahu apa itu teks editorial? Belum, Pak. Belum ada yang tahu ya. Jadi teks editorial itu ya merupakan teks yang berpandangan dari media massa yang mengandung akan adanya fakta dan opini. Yaitu teks editorial mempunyai fakta dan mempunyai opini. Ada dua sisi dalam teks editorial. Dalam teks editorial sendiri terdapat pernyataan dari penulis, yaitu merupakan berwujud nyata atau fakta. Itu sebagai pernyataan penulis, dan sedangkan hal-hal yang terkandung dalam suatu pendapat berupa argumen yang berada pada teks editorial itu disebut opini. Dan kemudian apa saja ciri-ciri dari teks editorial? Yang pertama yaitu memiliki tema. Tema tulisannya yaitu selalu hangat, aktual, dan faktual. Terus bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, merupakan opini pendapat yang bersifat argumentatif. Dan yang terakhir, menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas. Nah, setelah Bapak memberikan materi tentang pengertian dari teks editorial dan tentang ciri-ciri dari teks editorial, Bapak akan memberikan struktur dari teks editorial. Struktur dari teks editorial itu yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu itu sebagai pendahuluan teksnya yang berupa sorotan peristiwa yang mengandung suatu persoalan yang faktual dan terpercaya. Yang kedua yaitu penyampaian argumen-argumen. Penyampaian argumen ini sebagai bahasan dari teks, tanggapan yang berupa tanggapan redaktur dan media yang bersangkutan berkenaan dengan peristiwa, kejadian, atau persoalan aktual tersebut. Dan yang terakhir yaitu adanya kesimpulan dari semua penyampaian argumen-argumen itu, dan ada saran ataupun rekomendasi sebagai penutup berupa pernyataan dalam menyelesaikan persoalan yang dikemukakan sebelumnya. Itu. Habis ini Bapak akan memberikan penugasan tentang teks editorial. Kalian akan menentukan struktur-struktur dari teks editorial yang Bapak berikan teksnya. Iya. Setelah dari tugas untuk membuat dan menentukan struktur-struktur dari teks Bapak yang berikan, setelah ini Bapak akan memberikan materi tentang kaidah dari teks editorial itu, yaitu kaidah bahasa-bahasanya. Baik, Dan yang Pak. pertama, kaidah dari teks editorial, kaidah bahasanya yaitu ulasan terhadap fenomena atau peristiwa aktual yang menjadi sorotan khalayak. Jadi di sini kaidah bahasanya harus merupakan ulasan-ulasan fenomena yang aktual dari berbagai tempat, dari tempat umum yang sekiranya itu merupakan sorotan khalayak yang menjadi konsumsi publik. Dan yang kedua, penulisannya. Penulisannya yaitu adalah dari redaksi dari media itu sendiri. Adapun kalau ditulis oleh pihak lain, teks tersebut dikelompokkan ke dalam artikel biasa. Jadi harus memang ada seorang tentang
media itu sendiri atau dari redaksi ternama. Tidak boleh hanya ditulis oleh orang tertentu, orang biasa atau dari pihak lain. Yang ketiga, adanya penggunaan ungkapan-ungkapan retoris, kata-kata yang mudah dicerna pada khalayak umum. Terus banyak menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya juga. Terus banyaknya kata ganti tunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Banyaknya penggunaan konjungsi yang merupakan kausalitas. Dan yang terakhir, banyaknya penggunaan konjungsi pertentangan juga. Itu. Setelah Bapak memberikan materi ini, kalian cobalah untuk membuat sebuah teks editorial, ya minimal 1 paragraf dari setelah Bapak memberikan materi tentang kaidah bahasa, ciri-cirinya, terus strukturnya, dan makna dari teks editorial itu. Silakan untuk membuat teks editorial untuk kalian. Baik, Pak. Baiklah, karena kalian sudah mengerjakan tentang pembuatan penulisan teks editorial dari semua materi yang Bapak berikan mengenai tentang pengertian teks editorial, ciri-ciri teks editorial, kaidah kebahasaan teks editorial, dan struktur-struktur teks editorial. Nanti tugas-tugas kalian Bapak akan koreksi kembali dan akan Bapak berikan untuk pertemuan selanjutnya, dan diminta untuk salah satu anak untuk mempresentasikan hasil penulisan teks editorial yang telah kalian buat. Baiklah, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.